Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW bersabda, awal dari agama kalian adalah kenabian, yaitu nubuah dan rahmat, dan terjadi pada kalian apa yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Lalu Allah yang maha besar melenyapkannya. Setelah itu terjadi kekhalifahan sesuai dengan manhaj nubuah, yaitu sistem kenabian pada kalian yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Lalu Allah mengangkatnya. Kemudian datang mulkan azumat, kerajaan yang menggigit, menyerahkan kekuasaan hanya kepada keturunan mereka dan berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Lalu Allah melenyapkannya. Setelah itu datang mulkan jabriyun, yaitu raja yang tirani dan memerintah dengan kejaliman, akan berbuat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melenyapkannya. Selanjutnya muncul kekhalifahan di atas manhaj nubuwah yang memberlakukan sunnah Nabi pada manusia dan meletakkan beban Islam di bumi yang diridhoi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Kalian tidak meminta kepada langit untuk menetes kecuali Allah menurunkannya dengan deras, dan kalian tidak meminta sesuatu dari tanah untuk menumbuhkan tanaman dan berkahnya, melainkan Ia akan mengeluarkannya. Awwalu dinikum nubuwah wa rahmah, thumma khilafah wa rahmah, thumma mulkun wa jabarut. Awal agama kalian dimulai dengan masa kenabian dan rahmat, kemudian masa khilafah dan rahmat, lalu masuk masa kerajaan dan tirani, yaitu diktator. Saudara-saudara sekalian, di dalam sebuah hadis dinyatakan Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi masa kenabian pada kalian sesuai dengan kehendak Allah. Lalu Allah akan mengangkatnya berakhir jika Dia menghendakinya. Setelah itu akan muncul khilafah sesuai dengan manhaj nubuwah. Maka sesuai dengan kehendak Allah, ia akan berlangsung. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkannya jika Dia menghendaki. Kemudian akan datang para raja atau penguasa yang menggigit, mewariskan kekuasaan hanya kepada kelompoknya. Maka ia pun berlangsung sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkannya jika Dia menghendaki. Lalu akan muncul raja yang tirani sesuai dengan kehendak Allah. Ia pun lenyap jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kemudian setelah itu akan muncul khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Kemudian beliau terdiam. Saudara-saudara sekalian, kelima zaman tersebut yang tadi disampaikan dari hadis yang saya sampaikan, satu zaman nubuwah sejak zaman Nabi Adam hingga khatamun nabiyyin Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua zaman khilafah, zaman khulafaur rasyidin selama 30 tahun sejak Rasulullah SAW wafat. Kemudian yang ketiga zaman mulkan adnan, kerajaan. Zaman ini berakhir ketika jatuhnya Daulah Utsmaniyah. Kemudian yang keempat zaman Jababirah, zaman yang dimulai dengan adanya keinginan manusia akan kebebasan, tidak mau diatur dengan syariat. Nah, hingga saat ini zaman yang kelima, zaman khilafah minhajun al-nubuwah. Zaman ini akan datang kembali dengan ditandai wujudnya suasana kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam kehidupan masyarakat. Kemudian Rasulullah SAW terdiam sebagai isyarat bahwa sejarah kehidupan manusia di dunia telah tamat. Sebelum zaman khilafah ala minhajun nubuwah tiba, didahului dengan dakwah minhajun nubuwah. Kerja nubuwah akan menyambut datangnya zaman ini. Apabila umat melakukan kerja ini sehingga terwujud suasana kehidupan masyarakat seperti kehidupan sahabat radhiyallahu anhum, maka para ahlul batil yang melihat usaha dakwah ini dilakukan akan berusaha membuat suasana yang melalaikan agar kita meninggalkan kerja dakwah ini, sehingga timbul fitnah di kalangan umat. Fitnah dalam kaidah bahasa adalah alat pembakar untuk memisahkan pasir dan emas, merupakan saringan sehingga hanya menyisakan sedikit butiran emas. Setelah disaring akan nampak pasir, akan nampak batu, akan nampak butiran emas. Demikian pula fitnah bagi orang-orang yang beriman. Fitnah akan menyaring imannya. Berapa kadarnya yang tersisa? Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji salah seorang di antara kalian sebagaimana kalian menguji kadar emas dari api, maka sebagian mereka akan keluar dari ujian tersebut seperti emas yang berkilauan. Mereka adalah orang yang dipelihara oleh Allah dari berbagai macam syubhat, dan sebagian mereka akan keluar seperti emas hitam. Mereka adalah orang yang terkena fitnah. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada dalam genggamannya, sesungguhnya seorang mukmin bagaikan sepotong emas, ditempa menjadi apapun nilai emas itu tidak berkurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman dan amal kita insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.